Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview pergerakan beberapa market. Kita mulai dari SAUSD. Sebelumnya kita ada plan entry di area ini, dimana ini sebagai sell set liquidity, kemudian di sweep, diambil, dan kita ingin entry ya di area ini. Ini plan kemarin saat live kita buat ya, dan TP-nya adalah di area ini, acuannya adalah ini, dimana kita temukan di sini adalah fair value gap ya. Dan ketika market itu mengambil sell set liquidity, kemudian mengebreak area ini ya, break area ini, market structure strip, dia membuat perubahan tren di sini dengan mengebreak. Kemudian saya ingin entry di area ini dengan acuan sebagai fair value gap di H1 ya. Fair value gap di H1. Ini fair value gap. Atau kalau kita lihat di M15, ini ada fair value gap. Ini juga ada fair value gap. Namun jika kita ingin memperkecil resiko, kita turunkan di area ini dengan mengambil area yang paling bawah. Kekurangannya adalah tidak terambil ya, tidak terambil. Kalau di atas ini bisa jadi terambil. Namun ketika break ya, ketika break ternyata dia mengambil di sini, mengambil fair value gap di atas ini. Kenapa kita tidak ambil ini? Kita bisa aja ambil ini, namun kita ingin SL kita kecil, jadi risknya SL risknya kecil dengan rewardnya lebih besar. Atau kalau kita ukur menggunakan OTE, berada di area ini ya, ini kisaran, ini berada di area premium atau diskon ya, berada di area diskon sini. Biasanya kita ambil di area ini, ya. Tapi kalau kita lihat targetnya ini nyampe di area ini, target nyampe namun tidak terambil, jadi entry kita tidak terfill ya, jadi kita tidak rugi apa-apa, tidak untung juga. Namun kalau kita lihat sampai di sini ya, ya ini terjadi kill zone.
New York Session. Kalau kita lihat di sini, ini acuan kita adalah M5. Kalau misalnya kita ambil M5 dengan mengambil sebagai scalping, ya bisa kita juga entry nih. Ini market structure shift. Ini ada fair value gap, dia satu. Kemudian dia membuat struktur ini liquidity grab. Kemudian mengebreak ini market structure shift dan membuat fair value gap. Ini sebagai fair value gap. Kalau kita ukur, kita boleh ukur dari sini. Ya, dia berada di area premium ya. Jadi kita bisa entry di sini dengan TP di liquidity sini. Karena kita adalah scalping, jadi TP di sini. Sebenarnya ini udah di break ya. Kita nanti bisa entry di area ini. Ini ada order block. Premium diskonnya di sini ya. Ini area kita, bisa TP di sini. Namun kita lihat nanti ya, ini kita lihat dulu apakah dia membuat liquidity grab lagi. Bisa jadi dia membuat liquidity grab lagi kemudian turun. Ya, kita lihat karena market pada hari ini sedang libur. Selanjutnya kita cari di CHF-CP. Di sini ada buy set liquidity, kemudian diambil membentuk sweep. Dia membuat sweep di sini. Dia membuat liquidity grab lagi, kemudian break. Dia ngebreaknya di sini. Ini market structure shift. Atau ini, ya kita ambil yang ini karena ini dekat dengan buy set liquidity ya. Kalau atasnya dia buy setnya belum diambil, jadi acuan kita di sini. Ini sebagai market structure shift. Dan ketika ini di break ya, kita ingin entry di sini. Tetapi apa yang terjadi? Dia langsung turun, tidak ngambil fair value gap ini. Ya, hampir TP. Kalau misalnya ini diambil. Tidak diambil. M15 di sini tidak diambil ya. Kalau M5 ini ada fair value gap di bawah. Tapi dia belum di break. Jadi tetap di sini acuan. Belum diambil, ini belum diambil.
Jadi nanti kita lihat apakah yang terjadi, karena di sini ada, ini udah kalau TP ini udah nyampe TP, hampir nyampe, atau kita ataskan dikit, nih udah TP. Nah, karena di sini ada fair value gap ya, kita lihat bisa jadi dia akan naik mengambil area ini. Kita lihat nanti di area ini ada fair value gap, di sini ada order block ya. Jadi kita perhatiin di area-area ini. Selanjutnya NZDJP ya, kita lihat di sini buy set liquidity, diambil buy set liquidity. Kemudian kemarin kita ada entry di sini ya, kita ada entry di sini. Kita entry-nya karena acuannya adalah ini ya, ini sebagai market structureship-nya, market structureship, dan ini hampir TP ya. Ini balik berapa kali, ini langsung diambil. Ini pertama, sentuhan pertama langsung turun, sentuhan kedua, sentuhan ketiga masih turun. Dan acuan kita adalah di sini, TP kita di sini area ini, atau kita lebih ataskan lagi. Ini fair value gap. Fair value gap di sini ada order block ya. Order block. Nah, ini adalah area-area penting yang bisa kita jadikan acuan entry atau acuan TP. Selanjutnya ini sama, ini fair value gap. Kalau di daily ini ada fair value gap. Kalau di H4 ini ada buy set liquidity, ini yang sini paling atas. Kita ambil buy set liquidity sini. Atau ini ada equal high sebagai liquidity. Dan kita ada entry di sini. Ya, kita ada entry di sini. Ini entry kita. Kita tidak lihat ini ya. Kita ketika buka market ya sudah berada di area ini. Jadi entry kita ini ambil fair value gap di order block, kemudian market structureship, kemudian di sweep turun, dan acuan TP kita adalah di ini. Kalau fair value gap ini sudah TP, tapi kita ambil fair di sini ya, di atasnya ini sebenarnya kita ambil di sini. Jadi TP kita di sini, karena ini ada breaker block ya. Nah, block kemarin ini udah diambil, udah TP ya. Kita ambil liquidity ini. Ya, ini kemarin. Ini TP di area ini. Kita lihat analisanya. Di sana liquidity, ini market structureship. Ini ada order block. Ini order block.
Kalau H4 di sini fair value gap ya. Fair value gap diambil naik. Kemudian ya diambil fair value gap. Dia ini ada order block ya. Kita belum ambil di sini karena ini tidak bagus, karena ada ini. Kita entry nanya di sini kemarin ya, karena ini udah membentuk market structureship. Dan di sini ada H1. Oh iya, dia satu. Kita kemarin ngambilnya adalah di H1 karena dia fair value gap, di bawahnya ada order block. Kemudian TP di area ini ya, bisa di area ini. Ini equal. Dia bisa di naik break. Kemudian dia ini juga fair value gap diambil. Ambil ini, naik turun lagi. Ini balik, ini sebagai acuannya. Market structureship, break, kemudian turun, ambil dari order block ini. Ini USD, CAF, EUR, JP ya. EUR JPY dia sempat ambil nih order block kemudian turun. Ini market structure break. Ini liquidity grab. Ternyata dia ambil ini, saya ambil di order block sini. Tidak kena karena ini dari breaknya terlalu rendah, jadi kita pinginnya SL nya tipis di sini. Ternyata tidak kena, dia malah ambil di bawah. Ini sebagai fair value gap, ambil fair value gapnya. Selanjutnya AUD USD ya, ini sell set liquidity, kemudian dia membuat fair value gap. Ini break market structureship. MSS market structureship. Kita acuan entry-nya di sini. Ternyata tidak diambil, dia langsung naik. Jadi ini kemungkinan sudah tidak valid lagi. Karena ini udah diambil liquidity-nya. Ini ambil liquidity ini. Ambil liquidity. Yang bagus tuh kalau ini di break kemudian turun lagi dia naik. Jadi belum menyentuh ini. Kalau sudah menyentuh ini sudah tidak valid lagi karena ini ada liquidity grab. Ini juga sama, market ini sebagai liquidity grab, ini break market structureship. Jadi kita entry di area sini, ternyata tidak diambil dan sudah menyentuh liquidity ini. Liquidity ini udah diambil, kemungkinan udah tidak valid lagi. Kita cari peluang entry lagi nanti. Jadi kalau ini ada gerakannya, ini di break ya, saya akan cari entry di sini. Saya akan cari peluang entry di sini, di area ini,
Syaratnya ini di break. Selanjutnya USD CAD ini bisa entry, kita coba lihat. Kalau daily ini fair value gap. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ambil sell set liquidity, nggak terlalu bagus kalau ini. Jadi kemungkinan dia ngambil ini kemudian turun. Ini liquidity grab. Kalau kita lihat di sini berada di area OTE dan di sini ada fair value gap ya. Kita nanti bisa entry di area ini. Saya entry di area ini karena ini acuannya ini udah di break sebenarnya sebagai market structureship. Ya seperti ini. Ini ada liquidity di sini. Ada liquidity ya. Selanjutnya USDJP. Nah, ini juga kita entry ya. Kita entry di sini, ini bagus. Ini buy set liquidity. Buy set liquidity, kemudian bahkan di sini ada liquidity grab. Kemudian ini membuat market structureship. Ini kemarin kita lihat, oh iya di H1 ini saya ambilnya di H1. Ini fair value gap, ya, fair value gap. Market ini ke liquidity grab, ini market structureship. Kemudian balik kita entry di sini. TP target nanti di sini ya. Ini adalah USD JP GO ini kemarin TP karena saya lihat di sini ada area bagus. Ini ambil liquid fair value gap di sini. Ini order block. Kalau H4 H1 kita lihat di sini ada fair value gap, ngambil ini. Kemudian kita lihat di sini, ini market structureship-nya di sini, MSS market structureship. Kemudian dia turun lagi, ambil dari fair value gap. Ya, dia ada di area OTE fair value gap. Jadi kita entry di sini, ambil fair value gap di daerah OTE. Ya, ini udah TP. Karena kita ambilnya pendek, ambil di sini sebagai liquidity-nya. Kita ambil bawahnya supaya kena. Kemudian CADJP sama CADJP ini ada basic liquidity. Kemudian ini di break.
breaknya di sini. Ternyata dia ambil ini di sini, BPR ini. Tapi biasanya seperti ini saya ambil atasnya, karena ini sebagai inducement ya. Jadi kita ambil ini. Tapi ternyata yang diambil adalah area BPR di M15. Ini sebagai inducement ya, inducement ini fair value gap ya. Bisa juga entry di sini kalau SL nya. Kemarin saya ambil ini inducement, bisa diambil kemudian turun. Ternyata kurang dikit ya, TP nya sudah keambil. Ambil ini, kalau TP nya ini ada fair value gap ya, kita lihat nanti. Kemudian GPPJP ini kalau ini breaker block, ini breaker block. Ini pinginnya entry kemarin, namun tidak ada yang bagus nih. Kalau ini di break, kalau ini seperti ini bagus, thread. Kemudian di sini membuat fair value gap. Sebenarnya di sini area kita entry. Namun karena dia tidak mengebreak ini, yang area ini tidak mengebreak, kalau ini seperti ini bagus. Ya, ini di break, kemudian market structure shape-nya di sini. Market structure shape-nya di sini, jadi kita entry-nya di sini. Turun. Kalau kita M5 sebenarnya, oh ini udah di break. Kalau M5 bisa acuan market structure-nya sip ini adalah ini. Market structure shape-nya FPG-nya ini. Namun kalau M15 adalah ini acuannya. Kalau ambil order block ini ketumpuk dengan ini. Oh, ini ada di area premium ya, atas ini. Ya. Namun kita tidak ada entry di sini karena kita tadi ingin entry di sini dengan asumsi ini di break. Ya, kemarin entry di sini kemarin. Maka structure break, TP di sini, TP dengan acuan ini sebagai liquidity grab, buy set liquidity. Demikian analisa market, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.